Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irna Komala Dewi dengan NIM E1E021240 kelas 2H. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Nyai Anteh Sang Penunggu Bulan. Pada zaman dahulu kala di Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pakuan. Pakuan adalah sebuah kerajaan yang sangat subur, dan Pakuan terkenal memiliki alam yang sangat indah. Rakyatnya pun hidup damai di bawah pemimpin raja yang bijaksana. Jika ada yang bertanya, raja mana yang paling bijaksana? Maka Raja Pakuanlah jawabannya. Di istana tinggallah dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan sangat rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satu lagi bernama Anteh. Endah Warni merupakan seorang putri dan pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Anteh hanyalah seorang anak dayang kesayangan Ratu Nyai Dadap. Meskipun hanya seorang anak dayang, Anteh sangat disayangi oleh sang baginda raja dan ratu. Begitu pula dengan Putri Endah Warni yang sangat menyayangi Anteh dan menganggapnya seperti adik kandungnya sendiri. Dan Anteh sangat menyayangi dan menghormati Putri Endah Warni. Anteh memiliki hobi menenun dan menjahit. Anteh sangat senang sekali menenun dan menjahitkan putri pakaian. Di suatu malam, Baginda Ratu memanggil Putri Endah Warni. Ia memberitahukan bahwa Putri Endah Warni akan dijodohkan dengan seorang putra Adipati Kadipaten Wetan, yaitu Pangeran Anantakusuma. Putri Endah Warni sangat menyukai Pangeran Anantakusuma yang sangat gagah dan tampan. Di keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, Anteh sedang memetik bunga melati di taman kerajaan. Anteh memetik bunga melati sambil bernyanyi. Suara Anteh yang sangat merdu terdengar oleh Pangeran Anantakusuma yang sedang berjalan di balik kerajaan. Pangeran Anantakusuma pun memanjat tembok istana untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Dari kejauhan, Pangeran Anantakusuma melihat seorang gadis yang sangat cantik. Ia pun ingin menyapa gadis tersebut, namun ia tidak berani karena takut dianggap tidak sopan. Pangeran Anantakusuma sangat terkesima oleh kecantikan gadis tersebut. Yang tidak lain adalah Anteh, seorang dayang pribadi Putri Endah Warni. Pangeran Anantakusuma sangat penasaran siapa gadis tersebut. Ia pun memberanikan dirinya untuk menyapa gadis tersebut. Kemudian Pangeran Anantakusuma pergi memanggil gadis tersebut. Anteh yang mendengar suara itu merasa sangat terkejut. Ia pun bertanya, siapakah lelaki ini yang sedang memanggilnya? Bersamaan dengan hal itu, Anteh mendengar suara dayang yang sedang memanggil-manggil nama ratu. Kemudian, Anteh pun meninggalkan Pangeran Anantakusuma sendirian di taman kerajaan. Karena hal itu, Pangeran Anantakusuma mengira bahwa Anteh adalah gadis yang akan dijodohkan dengannya. Pada saat hari pernikahan tiba, Pangeran Anantakusuma mengetahui bahwa Anteh hanyalah seorang dayang dari gadis yang dijodohkan dengannya, yaitu Putri Endah Warni. Namun, ia telah terlanjur menaruh hati kepada Anteh. Karena mengetahui hal tersebut, Putri Endah Warni merasa sangat cemburu, serta marah dan iri hati kepada Anteh. Ia pun mengusir Anteh dari kerajaan di malam harinya. Anteh yang sangat malang pergi ke kampung halaman ibunya dan tinggal bersama pamannya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Anteh menjual pakaian dari hasil tenunannya.
Dan di sana Anteh menikahi seorang pria dan memiliki 2 orang anak. 10 tahun kemudian, Putri Endahwarni sangat merasa menyesal telah mengusir Anteh dari istana. Ia pun mencari-cari keberadaan Anteh. Akhirnya mereka bertemu. Kemudian Putri Endahwarni meminta agar Anteh kembali untuk tinggal di istana. Anteh telah dibuatkan tempat tinggal di taman istana oleh Putri Endahwarni untuk ditinggalinya bersama keluarganya. Kemudian Anteh diangkat oleh Putri Endahwarni untuk menjadi penjahit istana. Kemudian di istana Anteh kembali bertemu dengan Pangeran Anantakusuma. Ternyata tak disangka-sangka Pangeran Anantakusuma masih menyimpan rasa yang sama terhadap Anteh. Suatu malam dengan bulan purnama, Anteh sedang duduk sendirian di beranda rumahnya. Tiba-tiba Pangeran Anantakusuma datang menemui Anteh. Ia pun kembali mengakui rasa cintanya kepada Anteh. Anteh pun berusaha menyadari pangeran bahwa perbuatannya itu salah. Namun pangeran tidak peduli dengan perkataan Anteh. Bersamaan dengan itu, Anteh berdoa kepada Tuhan agar ia dilindungi dan terlepas dari Pangeran Anantakusuma. Kemudian tiba-tiba sinar bulan dengan terang menyelimuti tubuh Anteh. Anteh merasa bahwa tubuhnya seolah-olah ditarik oleh kekuatan sinar bulan itu. Anteh pun mendongak ke atas langit dan melihat sinar bulan yang sedang perlahan-lahan menarik tubuhnya ke atas. Pangeran Anantakusuma hanya bisa terdiam menyaksikan keberadaan Anteh yang semakin lama semakin tinggi dan hilang dengan sinar bulan yang tertutupi oleh awan. Sejak saat itu, Anteh tinggal sendirian di bulan. Dia tidak bisa kembali ke bumi karena ia merasa takut bahwa Pangeran Anantakusuma akan mengejarnya kembali. Jika Anteh merasa rindu dengan Putri Endahwarni, ia akan menenunkannya dan menjadikannya tangga. Namun, hasil tenunannya tidak pernah selesai, sehingga Anteh tidak bisa kembali ke bumi dan harus tinggal di bulan. Nah, akhirnya selesailah cerita saya tentang Nyai Anteh sang penunggu bulan. Saya harap kita semua dapat mengambil kesan baik dari cerita yang saya sampaikan. Bahwa kita harus selalu saling menyayangi satu sama lain. Tidak boleh menyimpan rasa dendam, iri kepada orang di sekitar kita. Dan saya pribadi meminta maaf apabila ada kesalahan dalam bercerita. Hope you like it and thanks for watching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.